Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dwi Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka Waituba Bandar Lampung, program studi PGSD semester 7. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara komponen makhluk hidup atau biotik dengan komponen tak hidup atau abiotik di lingkungannya. Sederhananya, ekosistem adalah kesatuan fungsional yang mencakup semua organisme di suatu wilayah atau komunitas dan lingkungan fisik tempat mereka berinteraksi, di mana terjadi aliran energi dan siklus materi. Jenis-jenis ekosistem itu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan signifikan dari manusia. Ekosistem alami itu dibagi menjadi ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem darat itu adalah ekosistem yang berada di daratan. Penentu utamanya adalah suhu dan cuaca atau hujan atau iklim yang kemudian membentuk bioma-bioma tertentu. Kemudian ekosistem perairan atau akuatik adalah ekosistem yang didominasi oleh air atau sebagian komponen abiotik utamanya. Kemudian ada ekosistem buatan, adalah ekosistem yang sengaja diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu. Ekosistem ini cenderung memiliki keanekaragaman hayati yang lebih rendah karena didominasi oleh spesies tertentu yang diatur oleh manusia. Saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu ekosistem darat. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada seperangkat alat tulis, kemudian ada kaca pembesar jika diperlukan, kemudian ada barometer untuk mengukur suhu udara dan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah pengamatan tentang komponen abiotik ekosistem darat alami. Komponen abiotik ekosistem darat alami yang pertama ada tanah. Keadaan di lingkungan sekitar, tanah gembur dan lembab. Kemudian yang kedua ada suhu atau temperatur. Keadaannya di sini sangat panas, terjadi pada siang hari terutama di lapangan terbuka. Kemudian yang ketiga ada cahaya matahari. Keadaan di lingkungan sekitar sini langsung dan terik di area halaman terbuka di lapangan. Kemudian yang keempat ada air atau kelembapan curah hujan. Di sini kelembapannya sangat tinggi. Terjadi setelah hujan di dekat selokan taman sekolah, terjadi genangan air. Kemudian komponen abiotik ekosistem darat alami yang kelima ada udara atau angin. Terpantau di sini berangin sedang di lapangan terbuka saat cuaca cerah menyebabkan daun-daun pohon bergerak. Yang kedua adalah pengamatan tentang komponen biotik ekosistem darat alami. Kemudian selanjutnya ada komponen biotik ekosistem darat alami. Yang pertama ada pohon jambu. Jenis hewan atau konsumennya ada burung pipit, memakan buah jambu yang matang atau serangga kecil yang hidup di daun atau batangnya. Jenis pengurainya ada jamur kayu, tumbuh pada batang pohon yang lapuk atau dahan yang patah. Kemudian ada bakteri atau mikroorganisme yang mengurai daun jambu yang gugur di tanah. Kemudian komponen biotik ekosistem darat alami yang kedua ada rumput di lapangan. Jenis hewan atau konsumennya ada belalang atau ulat, memakan daun dan batang rumput. Kemudian ada semut sering bersarang di akar rumput, memakan bangkai serangga di dalamnya. Kemudian jenis pengurainya ada cacing tanah yang memakan akar-akar rumput yang mati dan menguraikan tanah atau menggemburkan tanah.
Komponen biotik ekosistem darat alami yang ketiga ada bunga hias. Di sini ada bunga kertas. Jenis hewan atau konsumennya ada kupu-kupu atau lebah yang menghisap nektar atau madu dari bunga, membantu proses penyerbukan. Kemudian jenis pengurainya ada bakteri dan jamur, menguraikan kelopak bunga atau daun yang sudah rontok ke tanah, mengubahnya menjadi humus. Komponen biotik ekosistem darat alami yang keempat ada pohon pisang. Jenis hewan ada ulat daun pisang, memakan daun pisang hingga berlubang-lubang. Kemudian ada tikus yang memakan buah pisang yang sudah matang. Ada juga kalong atau codot, kelelawar buah yang memakan buah pisang yang sudah matang. Untuk jenis pengurainya ada jamur yang tumbuh pada batang pisang yang sudah ditebang dan membusuk atau batang yang rubuh. Kemudian ada kumbang penggerak, membantu memecah struktur batang yang membusuk. Kemudian komponen biotik ekosistem darat alami yang kelima ada lumut di tanah. Jenis hewan ada kaki seribu yang memakan daun yang rontok atau organisme kecil di area lembab. Kemudian ada juga siput yang memakan lumut atau tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Kemudian jenis pengurainya ada bakteri dan protozoa yang menguraikan sisa-sisa lumut dan bangkai serangga di permukaan tanah yang lembab. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan komponen abiotik ekosistem darat buatan. Yang selanjutnya ada komponen abiotik ekosistem darat buatan. Yang kedua ada struktur tanah. Kondisi atau keadaan di lingkungan sekitar tanah diolah untuk tanam. Tanah yang disengaja dibajak atau dicangkul secara berkala untuk menjadi gembur dan siap ditanami. Komponen abiotik ekosistem darat buatan yang keempat ada batas fisik atau struktur. Keadaan atau kondisi di lingkungan sekitar dibangun untuk fungsi keberadaan pematang sawah atau galengan yang terbuat dari tanah padat untuk menahan air di sawah. Komponen abiotik ekosistem darat buatan yang ketiga ada unsur hara kimia. Kondisi atau keadaan di lingkungan sekitar ditingkatkan dengan pupuk buatan. Adanya pupuk urea, TSP, NPK yang dibeli dan disebar oleh petani. Penggunaan pestisida juga mengubah komposisi kimiawi tanah dan air di area pertanian. Komponen abiotik ekosistem darat buatan yang kelima ada sinar matahari. Pola tanam. Kondisi atau keadaan di lingkungan sekitar terdistribusi seragam. Cahaya yang diterima tanaman diatur oleh pola tanaman monokultur dengan jarak tanam yang seragam, memastikan semua tanaman menerima cahaya yang hampir sama. Kemudian yang keempat adalah pengamatan komponen biotik ekosistem darat buatan. Kemudian selanjutnya komponen biotik ekosistem darat buatan. Yang keempat ada rumput taman yang dipangkas. Jenis hewan ada belalang yang memakan helai rumput di taman. Kemudian ada ayam atau burung yang mencari serangga kecil, cacing atau biji-bijian di antara rumput. Jenis pengurainya ada bakteri aerob yang menguraikan sisa-sisa potongan rumput di permukaan tanah. Kemudian ada juga kaki seribu yang memakan serasa rumput yang sudah mulai membusuk. Komponen biotik ekosistem darat buatan yang ketiga ada tanaman hias atau bunga di pot. Jenis hewan ada ulat daun yang memakan daun dan membuat lubang. Kemudian ada juga kutu putih yang menghisap nutrisi dari daun dan batang. Jenis pengurai ada jamur tanah yang tumbuh pada permukaan media tanam yang lembab. Kemudian ada cacing tanah yang memakan sisa-sisa akar dan media tanam yang lapuk di pot. Komponen biotik ekosistem darat buatan yang kelima ada sayur di kebun. Ini ada terong. Jenis hewannya ada kumbang daun yang memakan daun sayuran. Kemudian ada tikus yang memakan bagian batang atau buah biji di kebun. Jenis pengurainya ada bakteri pembusuk yang menyebabkan sayuran yang membusuk di tanah menjadi lunak. Kemudian ada lalat buah atau larva lalat buah menjadi pengurai pada buah atau sayuran yang busuk.